Hai Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada, salam sejahtera dan keberuntungan buat sobat semuanya. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungannya. Kita ketemu lagi di channel yang wajib banget ditonton setiap hari. Karena berisi ide dan pengetahuan yang bisa bikin kita semua semakin pintar, semakin maju, dan tentunya semakin sukses. Di episode kali ini, kita akan belajar bagaimana menghasilkan uang dari botol dan kaca bekas, bahkan yang sudah pecah sekalipun. Hah? Kok bisa sih? Tahukah sobat bahwa kaca dapat didaur ulang? Nah, barang-barang bekas yang terbuat dari kaca, bahkan yang sudah pecah sekalipun, dapat kita manfaatkan karena memiliki nilai jual kembali yang tinggi. Karena begitu banyak benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kaca. Mulai dari botol kemasan minuman ringan, toples tempat makanan dan camilan, kacamata, jendela rumah dan perkantoran, cermin, layar TV, handphone, kaca kendaraan, baik mobil, kereta, hingga pesawat terbang. Jadi tonton terus ya sobat dari awal sampai akhir video agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Semakin banyak ilmu, semakin pintar, semakin maju. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Indonesia bersatu. Pada umumnya, kaca mengacu pada bahan yang kaku, keras, rapuh, dan biasanya transparan, tembus cahaya yang terbuat dari campuran pasir atau batuan silika, soda, dan kapur yang terlebur pada suhu di atas 1500 derajat Celcius. Namun titik leleh kaca tidak sama dengan titik lunaknya. Biasanya, pada suhu 1200 derajat Celcius, kaca mulai melunak dan mulai dapat dibentuk oleh para pengrajin kaca. Titik leleh dan titik lunak kaca dapat sedikit berbeda-beda tergantung pada campuran kaca tersebut. Ada banyak teori mengenai sejarah awal mula kaca ditemukan, namun belum jelas teruji kebenarannya. Mulai dari api unggun di gurun pasir yang melebur pasir menjadi kaca, hingga petir yang menyambar pasir di pinggir pantai. Namun yang lebih jelas adalah teknologi pembuatan kaca sudah ada sejak 3.500 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia. Kini, kaca adalah bahan yang sangat serbaguna, yang digunakan sangat luas dalam berbagai industri, mulai dari hiasan, wadah makanan dan minuman, konstruksi seperti cermin, kaca jendela, lampu, kaca otomotif, hingga teknologi seperti layar TV dan handphone. Bahkan sekarang, kaca sudah ada yang lentur dan dapat ditekuk, serta tidak mudah pecah. Wow, sungguh luar biasa kan sobat? Nah, terkadang kita tidak sengaja memecahkan benda-benda yang terbuat dari kaca tersebut. Namun kita tidak perlu khawatir karena kaca merupakan salah satu material yang ramah lingkungan karena sifatnya yang dapat didaur ulang berkali-kali dan tidak terbatas. Maka dari itu, sangat disayangkan apabila botol-botol dari kaca bekas atau pecahan kaca hanya berakhir di tempat pembuangan sampah atau berakhir di alam yang dapat membahayakan apabila terinjak. Maka dari itu, yuk tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bagaimana cara mendapatkan uang dari botol-botol bekas yang terbuat dari kaca dan benda-benda lainnya yang terbuat dari kaca, bahkan yang telah pecah sekalipun. Pertama-tama tentunya kita perlu bahan baku, yaitu dengan cara mengumpulkan botol-botol kaca bekas atau bahan-bahan lainnya yang terbuat dari kaca. Bisa dari tempat-tempat yang menjual minuman, toko-toko kerajinan kaca, atau dari tempat-tempat penampungan sampah. Lalu botol-botol kaca dan pecahan kaca sebisa mungkin secara manual kita pisahkan terlebih dahulu dari benda-benda non-kaca seperti kotoran makanan dan minuman, plastik, kain, kertas, karet, dan cat yang menempel. Proses ini diperlukan untuk mendapatkan hasil daur ulang kaca yang bersih dari kontaminan. Berikutnya, botol-botol kaca bekas dan pecahan kaca sebisa mungkin secara manual dikelompokkan berdasarkan warnanya, dari yang tidak berwarna atau transparan, berwarna kecoklatan, dan yang berwarna hijau. Nah, dengan bantuan teknologi, langkah ini sudah dapat digantikan oleh mesin yang disebut dengan optical sorter cullet. Namun sayang, harganya masih sangat tinggi buat kebanyakan orang. Harganya masih di atas 500 juta ketika video ini dibuat.
Berikutnya, botol kaca bekas dan pecahan kaca tersebut dimasukkan ke dalam mesin pelumat kaca, sehingga menghasilkan partikel pecahan kaca yang lebih kecil yang lebih dikenal dengan sebutan kalet. Mesin ini akan meremukkan semua kaca yang melewatinya, namun botol plastik hanya akan menjadi gepeng saja apabila melewati alat ini. Kemudian pecahan kaca tadi akan disaring melewati tabung saringan yang berputar, yang di dalamnya terdapat saringan, sehingga bahan non-kaca seperti botol plastik, kaleng aluminium, kertas, dan bahan non-kaca lainnya tidak dapat melewati saringan tersebut, sehingga hanya menyisakan kaca saja yang lolos dari tabung saringan tersebut. Cacahan kaca tadi melewati zona magnet untuk memisahkan kaca dari logam lainnya, karena sifat kaca tidak seperti besi yang menempel pada magnet. Proses berikutnya adalah decoating, yaitu proses pelepasan benda-benda atau lapisan yang masih menempel pada pecahan kaca. Biasanya pada tahap ini masih terdapat label, lem, atau cat yang menempel pada pecahan kaca. Maka langkah berikutnya adalah dengan memasukkan pecahan kaca ke dalam mesin dryer. Di dalam mesin tersebut bisa menggunakan air panas atau semburan udara yang sangat panas yang bertekanan tinggi hingga 180 derajat Celcius atau berisi cairan kimia yang dapat menghilangkan lem dan cat. Jadi deh. Kalet atau pecahan kaca berukuran kecil tadi dapat langsung dijual ke pabrik-pabrik yang memerlukan bahan dasar kaca, atau dapat dilumat sekali lagi menjadi bentuk bubuk tergantung permintaan dari pembeli. Pada saat video ini dibuat, harga jual rata-rata 1 kilo bubuk kaca ini di marketplace adalah Rp15.000. 1 kilo itu setara kurang lebih 5 botol minuman ringan berukuran kecil atau yang berisi 330 ml cairan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia Bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia Bersatu. Ya